Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Saya akan sedikit unboxing dan membahas smartphone terbaru dari Vivo ya. Yang dimana smartphone ini di harga 1 jutaan dan serinya ini Vivo Y27 ya. Ini apa ya, Vivo ini kalau untuk HP 1 jutaan ini nggak terlalu di apa ya, promosinya kayak biasa aja ya, beda dengan smartphone mereka yang kemarin seri V itu wah pasti iklannya ada terus, apalagi diposting di sosial media mereka. Seri Y palingan sih ya 100 ya yang terakhir yang sering mereka posting di sosmednya. Berarti kayaknya HP-HP yang 3 jutaan Vivo baru mungkin yang ada kayak apa ya, promonya kayak ya sedikit diperhatikan dibandingkan yang harga 1 jutaan mereka. Dan untuk ini harganya di 1.699.000 ya. Sebenarnya ini juga ada varian yang 5G ya, dia menggunakan 6080 Dimensity. Tapi kalau di TikTok sih saya nggak ketemu. Tapi kalau di website Vivo-nya sih ada ya. Nanti kalau kalian minat kalian bisa beli, nanti linknya saya sertakan deh ya. Ini dia untuk smartphone-nya ya, Vivo Y27. Ya, di bagian sini seperti itu, di bagian sini agak begini, di bagian atas seperti ini yang saya beli ini burgundy black ya. Terus di bagian sini polos dan di sininya lah spesifikasinya ya. 44 flash charge untuk pengisian daya baterainya 5000, terus extended RAM-nya ini 6 GB, RAM-nya ini hanya ada satu ya, 6 GB. Terus layarnya Full HD Plus dan Sunlight display, kamera belakang 50 megapiksel, dan ini dia sedikit lagi info-infonya ya. Itu dia, dan saya akan buka smartphone-nya. Oke, ini dia untuk Vivo Y27 ya. Saya singkirkan dulu. Di sini ada email, lalu di sini itu ada apa lagi ya? Diberikan soft case, terus ada kartu garansi, panduan ringkas, kabel data USB A to USB C, terus di sini ada kabel kepala charger ya 44 watt, di mana dia 11 volt 4, ampere ya, terus ada 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere. Dan ini ada SIM ejector, dan itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia smartphone-nya, masih dibungkus plastik, langsung aja saya buka ya. Dan ini deh untuk tampilan tampak belakangnya. Saya suka untuk finishing yang dihadirkan ya. Bisa kalian lihat ini benar-benar cakep ya, finishing glossy dengan apa ya, aksen seperti kayak butiran-butiran halus. Ini tadi warnanya burgundy black ya, kalau mau warna lain seperti yang di kotak ini namanya sea blue. Oke, ini saya nyalakan dulu saya nyalakan untuk pertama kali maksudnya. Dan untuk layarnya ini sudah dipasangkan anti gores ya. Sambil menunggu nyala, di bagian atas ini SIM tray ya. Terus di sini ada tombol power sekaligus sensor fingerprint, dan ini volume. Di bawah sini, di bagian bawah ini ada speaker, terus port USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Di sebelah kiri ini polos ya. Itu dia. Dan ini saya tunggu dulu untuk ininya, nanti saya kembali lagi ya. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Vivo Y27. Ketika saya swipe di sini dia ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall ya, TikTok, Truecaller hingga View. Sementara ID64 ini hingga multitouch ini saya install sendiri. Langsung saya buka ke pengaturan tentang ponsel, di mana ini masih menggunakan Android 13 dan Vantage OS 13 sebagai tampilan yang terbukanya. Internal storage-nya ini hanya satu aja ya, 128 GB, RAM-nya 6 GB. Terus yang namanya chipset ini menggunakan MediaTek Helio G85 ya. Dan untuk layarnya sendiri ini luasnya di 6,64 ya, saya ingat saya 6,64 inch, resolusinya Full HD, panel IPS LCD. Terus refresh rate-nya ini masih 60 Hz ya, bukan 90 Hz. Kalau nggak percaya kita lihat dulu ya. Karena kalau saya baca-baca sih nggak ada ya tulisan refresh rate-nya ya, tidak ada ya. Itu dia. Oke, ini saya inikan dulu biar nggak cepat mati ya. Saya lanjut lagi ke ID64, di mana ini sistem RAM 6 GB, yang tersisa itu 2,5 ataupun 2,6 GB.
Storage 128GB, tersisa 96GB, dan Bluetooth versionnya 5.0. Ini dia untuk chipsetnya MediaTek Helio G85, layarnya Full HD sudah, terus ini udah, baterainya 5000 mAh, dilengkapi flash charge 44 watt Vivo ya. Terus Android 13 udah, kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Ini dia ya untuk kamera utamanya, dan untuk kamera keduanya ini lensa depth 2 megapiksel ya. Oke, selanjutnya itu di kameranya. Untuk kameranya sendiri pengaturannya akan kita lihat di mode malam ini, dia bisa digunakan pada kamera depan. Lalu ada portrait, dan di sini ada foto, video, dan videonya ini hanya di Full HD 30 frame per second. Ya, begitu juga ya untuk kamera depannya ini Full HD 30 frame per second, dan lainnya di sini ada 50 megapiksel, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, Pro Photo Live. Untuk Pro-nya ini dia ada di 100 ISO-nya ya, mulai 100 hingga 3200. Sementara untuk shutter speed-nya mulai 1/12000 hingga 32 second. Termasuk kategori lengkap ya untuk mode Pro yang dihadirkan Vivo Y27. Cocok juga nih buat kalian yang senang otak-atik fitur kamera pada sebuah smartphone. Dan untuk hasil foto videonya seperti ini. Hasil perekaman video kamera belakang Vivo Y27, resolusi Full HD 30 frame per second. Dari kamera saya akan lanjut lagi dengan memasangkan softcase yang dihadirkan. Ya, ini untuk softcase-nya bisa saya bilang sih kategori apa ya, benar-benar memberikan perlindungan ya ke smartphone bila tidak sengaja kepentok ataupun jatuh. Ya, ini pas benar-benar merekat ya untuk ke HP-nya. Lalu saya akan coba untuk sensor sidik jarinya ya. Ini dia. Termasuk kategori cepat serta akurat. Lalu untuk face unlock. Oke, ini ada tanda gembok kebuka sekali lagi. Oke, termasuk kategori cepat juga ya untuk face unlock yang dihadirkan. Info selanjutnya untuk Vivo Y27 ini tidak support yang namanya NFC ya. Jadi buat kamu yang mencari NFC di harga 1 jutaan ini bukan menjadi pilihan. Terus di harga 1,6 jutaan bisa saya bilang ya ini kayaknya sesuai dengan tagline-nya, di mana Vivo Y27 ini tagline-nya gaya sultan, performa jagoan. Ya, kalau buat saya di harga 1,6 juta desain Vivo Y27 ini khususnya di bagian back cover benar-benar terlihat cakep. Nggak malu-maluin, tidak seperti HP 1 jutaan. Ini benar-benar bagus sih finishingnya ya kalau menurut pandangan saya. Terus di harga 1,6 jutaan memang ini bukan HP yang dalam arti mengandalkan ngebut-kebutan dari sisi performa ya. Jika dibandingkan HP dari brand lain khususnya Transsion Holding, jelas ini bukan menjadi pilihan jika kamu fokusnya di performa. Soal beli atau enggak semua sih tergantung kebutuhanmu ya. Ini kesan feel saya juga pertama kali ini dari tadi saya pegang ini kategori termasuk cukup solid, nggak kopong, masih memberikan kesan yang solid. Terus ini juga termasuk kategori tipis ya, di kurang dari 8,1 mm. Kategori tipis juga bodinya, jadi ini seharusnya sih nyaman buat digunakan dalam waktu yang lama. Ya, kalau kamu lebih mempercayakan sebuah brand dari nama sebuah brand ya dalam membeli smartphone, terus kebutuhanmu hanya untuk kegiatan-kegiatan ringan seperti sosial media ataupun game-game tipis, Vivo Y27 ini bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Ada juga kalau saya cek di websitenya Vivo, ini ada juga versi 5G-nya, dia menggunakan 6080. Harganya tuh di 2799 atau 299 ataupun 3 juta kembali 1000. Ya, semua sih tergantung kebutuhan beli yang mana. Itu ya, kalau kamu punya pertanyaan mengenai smartphone ini tulis saja pada kolom komentar. Nanti akan saya jawab selama HP ini masih di saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Sekarang kan saya coba untuk bermain game di Vivo Y27. Dan saya tunjukkan dulu yang namanya AnTuTu benchmarknya. Dia menghasilkan angka skornya itu di angka ini ya 260 ribuan poin. Ini sih setara juga ya
dari T606 memang sedikit di atas. Ini setara G85 MediaTek atau di setara Snapdragon 680. Oke, saya akan langsung main game Mobile Legends. Untuk Mobile Legends ini sendiri dia itu bisa di pengaturan frame rate tinggi dan ininya sih ultra ya. Oke, saya lupa ini saya aktifkan dulu ya untuk tampilan FPS-nya. Ya sudah masuk menit ke-6 ya. Buat saya sih ini kategori HP yang nyaman. Buat kalian yang fokusnya ngegame itu di Mobile Legends ini ya, mentok pengaturannya itu di paling kanan ya. Frame rate tinggi, terus grafisnya ultra, kategori bagus. Ya, bisa saya bilang masih kategori nyaman, mentok FPS di 60. Terus memang sih di saat-saat perang yang agak rame itu frame rate ini turun bisa di 39, 38, 40, 50 gitu ya. Tapi dia bagusnya juga enggak terlalu berlama-lama di FPS turun, langsung cepat naik ya. Ini kategori yang bagus dan nyaman. Oke. Dan itu dia untuk game Mobile Legends. FPS yang dihasilkan itu rata-ratanya ya main game Mobile Legends sebentar. Mana tadi? Aduh. Ya, start. Lihat rekaman di sini. Ya, di angka 50-an ya. Bisa dilihat di sini gamenya ini memang naik turun. Kalau ada kondisi yang turun begini nih biasanya kondisinya lagi agak ramai perangnya ya. Itu dia untuk game Mobile Legends. Saya lanjut lagi game yang kedua. Untuk kendala dari Vivo Y27 ini dengan hadirnya RAM 6GB lalu storage yang masih menggunakan eMMC, yaitu ketika masuk ke dalam game saja ini akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan HP di kelasnya yang menggunakan RAM 8GB serta storage-nya sudah menggunakan UFS. Untuk pengaturannya sendiri saya buat di sini saja ya. Frame rate coba saya naikkan di 60 dan langsung aja saya mainkan gamenya. Ya, bisa dilihat untuk FPS-nya ini dia seringnya masih di angka 50 ya. Dan ya masih kategori nyaman dimainkan. Malah ke situ ya, jangan dikejar. Waduh, hampir aja. Oke, ini termasuk kategori nyaman ya dimainkan. FPS-nya ini ya memang sih di 50-an ya, 555 hingga 58, dan dia akan sedikit turun itu ketika melakukan umpan lambung jauh yang cepat. Dia akan kayak ada terasa frame drop sebentar ya, dia langsung turun di angka 40 FPS-nya. Dan
pada momen-momen yang dalam arti nggak nentu juga, kadang FPS juga turun bisa di 30-an ya, di atas 35. Gol dong. Nah, itu dia ya untuk main game eFootball. Kategori nyaman. Untuk eFootball ya satu game aja dulu saya mainkan ya, hanya menunjukkan saja ya. Kalau main game itu di situ, dan ini dia ya 46, dia FPS-nya di 47-an poin. Bisa dilihat ya ini untuk grafisnya ya. Memang di sini 60-nya itu sangat jarang banget. Tapi masih kategori terbilang nyaman ya main eFootball di Vivo Y27. Oke, itu aja. Terima kasih, saya pamit. Bye.